Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Love is devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Halo guys, welcome back to Max sama gue Grady, dan video kali ini gue pengen ngebahas gimana rasanya nyetir New Xpander. Tonton terus. On the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, this man. Oke, jadi karena sebelumnya sebenarnya kita udah pernah bikin video first impressionnya, itu kalian bisa tonton sebelah sana ya. Nah, sekarang gue mau bahas gimana rasa nyetirnya nih. Sebelum bahas nyetirnya, gue kasih rangkuman dulu nih sedikit nih. Jadi ini adalah Xpander yang baru facelift tahun ini, baru keluar di Gias kemarin. Dan karena di facelift, jadi perubahan dari luar tuh masih mirip-mirip sama yang lama ya modelnya ya. Kita lihat bagian depan dia masih pakai dynamic shield, cuman sekarang kelihatan lebih mancung gitu dan lebih keker juga. Kalau kalian perhatiin, itu bagian kap mesinnya tuh dia sekarang lebih tinggi. Jadi visibilitas itu lebih bagus. Di dalam mobil tuh ngerasa mobilnya tuh kayak berasa lebih tinggi gitu, lebih arogan. Ya, terus lampunya itu juga sekarang lebih striking lagi karena dia pakai model T gitu, T-shape bentuknya, dan itu udah LED projector. Tapi sayang di bagian atas itu belum ada DRL. Kayak mobil-mobil zaman sekarang itu kan penting banget DRL ya untuk safety gitu. Di sini dia belum ada. Yang di atas itu masih side positioning lamp, dan lampu sennya juga dari bawah sekarang pindah ke atas. Tapi sayang sennya juga masih bohlam, belum LED ataupun sequential gitu. Nah, terus pindah ke samping, ini velgnya langsung kelihatan dia berasa lebih keren gitu ya, karena velgnya ini sekarang dia 17 inci. Cuman sayangnya dia velgnya 17 inci ini cuman berlaku di tipe yang ultimate atau yang lagi kita tes ini, atau tipe tertinggi. Kalau tipe yang sport atau exit dan ke bawahnya lagi, itu dapat velgnya yang bentuknya kayak kayak gini nih. Gimana gitu ya, kenapa dia nggak pakai velg yang model lamanya aja, yang Xpander sebelumnya gitu, kayaknya bakal lebih keren. Atau kalau misalnya kalian ngelihat Xpander yang ultimate ini, yang velg 17 ini kok kayaknya masih kurang mantap gitu ya, gimana kalau kita inch up aja, kita gedein velgnya. Gimana ya kalau Xpander digedein velgnya? Love is devotion. Ooh, that sugar. Oke guys, jadi gue penasaran nih, gimana kalau Xpander kita inch up velgnya jadi 18 inch? Jadi kita mampir ke Bridgestone One Stop Service di Kalimalang nih. Gue udah bawa velgnya, jadi tinggal kita pasang ban aja. Ban yang kita pilih yaitu Bridgestone Techno Sports nih. Ukurannya 225/45 R18. Ban ini alurnya keren loh, jadi kayak ada motif petir gitu. Keren nih kalau di foto. Bridgestone Techno Sports juga punya performa yang baik loh buat dipakai daily. Jadi nggak cuma keren doang, tapi tetap bagus performanya dan pastinya safety. Nah, oke, kayak gini nih hasilnya Xpander dipasangin velg 18 inch. Kalau dipendekin dikit, makin keren kali ya. Nah, tapi karena kita mau bikin review mobilnya, kita balikin ya ke velg aslinya, yang tadi cuma ngetes doang. Lanjut! Gimana menurut kalian kalau si Xpander dipakein velg ring 18? Oke, sekarang kita lanjut lagi bahas bagian belakangnya nih sekarang. Belakangnya juga masih kelihatan mirip sama yang lama, tapi kalau kalian perhatiin tuh beda. Dia buat jendelanya itu sekarang lebih kotak. Kalau yang dulu kan lebih bulat gitu. Agak kurang masuk kalau yang dulu ya sama desainnya ya. Kalau sekarang nih lebih nyambung lagi nih. Jadi semuanya kotak-kotak, lancip-lancip, tajam-tajam gitu. Dan lampunya juga udah ada LED barnya yang bentuknya baru, keren gitu. Dan untuk posisi reflektor belakangnya juga pindah ya. Sekarang dia jadi bentuknya vertikal gitu. Kalau yang lama kan dia horizontal. Jadi sekarang tuh lebih kelihatan SUV sebenarnya, lebih up level. Tapi karena kelihatan lebih SUV, Xpander versi SUV atau Xpander Cross itu jadi lebih kesian ya. Karena yang baru ini dia cuman berubah interior aja. Eksteriornya masih sama lah sama yang lama, cuma beda grill doang gitu. Oke, terus sekarang kita bahas lagi bagian interiornya nih. Interiornya ini berubah juga. Jadi kalau yang dulu itu banyak diledekin karena dia tuh banyak jahitan palsu. Kalau yang sekarang dia udah pakai jahitan asli dan udah dilapisin kulit soft touch juga. Dan karena kita ngetes ini adalah yang tipe ultimate atau tipe paling tingginya, dia pilihan warnanya adalah beige. Jadi kayak gini nih. Kalau misalkan tipe-tipe yang bawahnya yang sport itu dia warnanya hitam, dan aksen-aksen di bagian kiri penumpang situ. Kalau yang ultimate ini dia ada aksen kayu. Kayunya tuh kayak kayu yang nggak dipernis gitu loh. Kayak zaman sekarang mobil-mobil mewah banyak yang kayunya model kayak gini nih. Kalau misalkan yang tipe non-ultimate, tipe yang bawahnya, itu dia motifnya karbon gitu. Lebih keren sih ya, lebih nyambung sama konsepnya. Jadi nggak sembarangan gitu sih Mitsubishi bikin desain interiornya. Terus juga setir baru, desainnya mirip-mirip Evo 10, dan udah
perforated juga, jadi pegangnya enak. Nah, terus AC juga sekarang udah digital ya, dan digitalnya juga buat aplikasinya udah keren nih, dipakai naik turun. Cuman memang buat indikatornya layarnya agak rame ya, garisnya kayak banyak gitu. Tapi meskipun begitu dia belum ada mode auto untuk AC-nya. Terus sekarang baru deh kita bahas gimana rasa nyetirnya. Pertama dari posisi duduknya dulu. Entah kenapa gue merasa Expander yang baru ini kursinya tuh kayak lebih empuk ya, kayak lebih megang gitu, kayak lebih memeluk gitu. Gue demen deh kalau buat pegangan kursinya. Tapi untuk posisi duduknya ini masih berasa MPV banget sih. Dia memang fleksibel, dia paling fleksibel, dia bisa setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik, jadi bisa disesuaikan. Tapi nggak dapat kesan yang sporty. Memang mobil ini bukan buat sporty-sportyan, dia memang buat comfort. Jadi feeling nyetirnya tuh masih mirip-mirip sama MPV gitu deh. Dan yang gue suka itu adalah refinement ya. Kalau memang kita ngomongin Expander tuh nggak jauh-jauh dari refinement. Karena tadi dashboard ini diganti, ini tuh berasa di dalam mobil tuh hening, kedap, sunyi, asik sih. Ini nyaman banget sih. Ini kalau gue ngomong kenyamanan, ini nggak kalah sama Innova, asli. Padahal kan Innova jauh di atasnya dia kelasnya ya. Tapi ini tuh bisa menyaingi lah. Tapi jangan ngomongin mesin. Karena mesinnya ini dia masih pakai mesin yang lama, 4A91. Sebenarnya nggak ada salahnya mesinnya. Dia tenaganya 104,7 HP dan torsinya 141 Nm. Angkanya sih sedang-sedang ya buat mobil-mobil yang 1500 cc sebenarnya. Yang salah tuh sebenarnya transmisinya. Jadi kalau yang dulu itu dia pakai transmisi konvensional 4 percepatan yang untuk Matic. Kalau yang sekarang dia udah pakai CVT dengan mode virtual gitu ya, virtual 8 speed. Cuman dia tuh sayangnya nggak ada mode manualnya nih, si CVT 8 speed ini, jadi percuma. Kita nggak tahu ini sekarang ada gigi berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita gas, tuh dia berasa kayak ganti gigi gitu. Memang kalau kita injek ke dalaman juga dia berasa kayak lagi ganti gigi gitu ya. Tapi ya gitu, kita mesti ngitungin nih giginya sekarang lagi gigi berapa, 1, 2, 3 virtual sih, jadi bohongan gitu. Nah, CVT ini ya performanya kalau menurut gue sih sedang-sedang ya, bukan yang paling responsif di kelasnya. Tapi memang kalau kita ngomongin dari segi ekonomi ya, fuel ekonomi, dia lebih improve dibandingin yang lama. Kalau misalkan yang lama itu kan memang terkenal agak boros ya. Nah, kalau yang sekarang ini dia, kalau misalkan ini kombinasi sih ya, kita pakai tol, pakai buat dalam kota, macet-macetan, ini kita dapat di MID 12,1 km per liter gitu. Mungkin realnya kalau full to full mungkin semacam 1/11 kali ya. Ya sebenarnya jadi kayak standar mobil ini sih, mobil 1500 yang Matic biasa sih ya. Biasanya kalau CVT lebih irit lagi, cuman mungkin kalau misalkan kita pakai di jalan tol terus gitu. Karena ini tadi kombinasi jadinya dapat 1/12 lah gitu. Nih ya, kita coba akselerasinya ya dari kecepatan rendah nih. Kita kick down langsung. Ya, CVT, semangat. Tuh, kayak ada shifting ganti gigi. Shifting ganti gigi. Belum nyampe 100 tadi. Lama banget ya. Meskipun gitu, dia juga ada mode sportnya nih. Ini memang kalau misalkan kalian nggak tahu, ini agak tersembunyi. Dia tuh ada di bagian persneling sini, dia ada pencetan DS tulisannya. Ini biasanya kalau mobil-mobil tombol di sini tuh overdrive ya. Kalau di sini dia jadi mode sportnya. Sekarang kita coba lagi kecepatan 60, kick down. Lebih responsif sih. Sedikit berasa torsinya agak narik. Akhirnya baru 100 sekarang. Ya, kayak begitu sih. Transmisinya memang kalau buat kita ngomongin performa, buat kebut-kebutan, dia bukan yang paling enak ya, bukan yang paling responsif sih. Dan satu nih kelemahannya adalah bagian rem. Nih, kita ke pinggir dulu. Gue mau rem. Waduh, diving. Remnya sih ini kalau misalkan kalian nggak ngerem dari jauh-jauh ya mungkin penumpang bisa enek gitu. Ini cuma terjadi di Expander yang varian Matic. Karena gue udah pernah coba yang bawa yang manual, itu remnya nggak ada masalah gitu. Mungkin di bagian transmisinya pas ngerem tuh kurang gimana gitu kali ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin deh, LMPV zaman sekarang itu udah banyak yang pakai fitur-fitur safety gitu loh, yang driver assistance gitu. Jadi kayak misalkan bisa lane keeping atau adaptive cruise control gitu ya. Pokoknya fitur safety yang gimmick-gimmicknya banyak gitu loh. Sayang sih Expander dia belum. Kalau dari fitur dia cuma ada cruise control, tapi belum ada adaptifnya juga. Dan di bagian sini juga tengah dia nggak ada kamera apa-apa. Di sini juga belum ada blind spot monitoring, belum ada RCTA, rear cross traffic alert gitu-gitu.
front collision mitigation juga dia belum ada. Jadi memang kalau dari segi fitur itu dia kalah gitu ya dibandingin sama kompetitor-kompetitornya. Ya, mungkin jualannya si Mitsubishi ini dia di refinement-nya itu ya. Mungkin fitur nanti bisa ditambah-tambahin lah pelan-pelan. Mungkin kayak gitu maksudnya. Nah, tapi memang sayang banget ya. Si Xpander ini kan dia sekarang udah pakai rem parkir yang EPB atau Electric Parking Brake. Dia udah ada fitur cruise control, tapi dia belum ada adaptif. Padahal itu mungkin tinggal tambah radar doang ya. Biasanya mobil-mobil yang udah ada cruise control dan udah ganti EPB, udah Electric Parking Brake itu biasanya bisa adaptif cruise control gitu. Sayang banget. Mungkin di improvement berikutnya nih. Nah, yang paling penting itu sebenarnya improvementnya ada di bagian suspensi. Karena memang ini cuma facelift, tapi Mitsubishi niat nih suspensinya juga diperbaiki. Jadi kan memang dia velgnya tadi di luar tuh ganti ya, jadi 17 inci. Mobilnya memang jadi lebih tinggi. Jadi ground clearance-nya kalau yang dulu itu 205, sekarang tuh jadi 220 untuk yang tipe Matic. Kalau misalkan tipe manual tuh 225 gitu. Nah, ini kan dia makin tinggi ya. Kita tuh langsung bayangin, wah makin limbung dong nih. Kalau yang pertama-tama kan Xpander tuh limbung berasa gitu ya. Terus ternyata Mitsubishi ngadain improvement juga di bagian suspensi, terutama di bagian belakangnya. Karena sekarang pakai shock breaker yang ukurannya gede, katanya sama gedenya kayak Pajero. Oh gila ya, gede juga ya. Dan si shock breakernya itu udah ada katupnya juga, udah ada valve. Jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu sih. Dan memang bener aja, ini performanya ya. Kalau kita coba nih, di depan ada belokan, kita belok agak kenceng, di kecepatan 80. Naik lagi, gue nggak memelan, gue makin kenceng. Udah 100, dibelokan 100, dan nyaman-nyaman aja. Tidak mengerikan gitu, dan pantatnya juga ini ngikut-ngikut terus ya. Sebenarnya sejujurnya, gue udah pernah coba mobil ini waktu Gias kemarin tuh, kita udah coba di Karawang, di sirkuit. Cuma karena kendala teknis ya, jadi sayang banget videonya ya jadi cuma potongan doang gitu. Dan itu gue udah coba, lagi lari kenceng gitu ya, sekitar 80-100, dan itu gue coba zigzag gitu, pindah jalur, dan stability control di sini, traction control itu gue matiin. Alhasil, ini mobil ngikut banget, kita coba lagi aja ya, mumpung jalanan sepi. Kita matiin dulu traction controlnya, jalanan sepi, tarik ke 80, kameramen pegangan, pindah jalur ya. Tuh, ini mobil masih torsion beam loh, pindah jalur lagi. Ngikut banget, gila sih. Jadi gini loh, suspensinya ini memang buat performance ya nggak sporty banget, tapi dia tuh bisa ngimbangin antara sportiness buat harian sama comfortnya tuh enak gitu loh. Jadi buat penumpang juga dia nggak enek. Kan ada mobil ya kompetitornya gitu yang sporty banget tapi penumpang dikorbankan gitu, bisa muntah-muntah. Dan kompetitornya juga yang paling baru, si Veloz gitu ya, itu memang dia juga sekarang nyaman, tapi beda sama si Xpander nyamannya. Kalau yang itu tuh dia nyaman, tapi bodinya kayak berasa kurang rigid. Jadi kalau dibelokin, itu bodinya berasa neken dulu baru belok gitu. Kalau si Xpander ini, kita geser gini tuh, bodinya langsung ikut. Tuh. Gokil sih. Ini yang gue demen dari Xpander tuh bagian situ. Terus setirnya juga memang dia kurang ini sih, kurang feedbacknya. Bobot juga agak keentengan buat feelingnya. Buat akurasi juga ya sedang sih. Dia agak kurang linear, tapi masih kebaca arah setirnya kemana gitu. Nah sekarang kita di tempat yang agak kosong, kita agak bawa pecicilan dikit ya. Kita belok kecepatan 60. Gila, napak banget, nggak ada bunyi digit-digit. Dan gue ingetin juga nih masih pakai ban Eco. Kalau misalkan si Xpander ini diganti sama ban yang lebih oke ya gripnya dan lebih sunyi, ini harusnya lebih enak lagi karena dia buat kecepatan tinggi ini suara ban masih agak sedikit masuk, tapi meskipun gitu dia nggak ganggu sih kalau menurut gue. Oke, jadi kesimpulannya itu gue memang udah nyobain Xpander tuh memang dari awal pertama kali banget dia keluar, itu gue udah nyobain semua improvementnya kalinya ya. Dari Xpander yang pertama kali, terus dia improve suspensi, dia facelift, ganti Xpander Cross, sampai yang sekarang ini. Memang kelihatan banget kalau Mitsubishi pengen bikin Xpander ini jadi mobil yang paling refine dan paling nyaman di kelasnya. Mungkin kalau dari segi performa dia bukan nomor 1, dan bukan yang paling value for money juga, mungkin karena dia ini dulu paling mahal ya. Kalau sekarang udah ada Veloz sih paling mahal. Tapi Veloz banyak fiturnya, kalau ini belum gitu. Memang yang mau dijual sama Mitsubishi itu ini refinement-nya. Ya, memang kalau kita ngomongin fitur itu
ujung-ujungnya bisa rusak loh. Tapi kalau refinement itu dia selamanya, sampai mobilnya hancur refinement tetap ada gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja buat video kali ini. Mungkin asik kali ya kalau expander kita adu sama kompetitor-kompetitornya. Gimana tuh? Komentar di bawah aja ya. Oke, gitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya kalau kita upload video baru langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.